Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, hingga kita selaku umatnya hingga yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dalam pendidikan agama Islam. Saya membuat video ini dalam rangka menyelesaikan tugas akhir atau pengganti ujian akhir semester mata kuliah tafsir tarbawi atau tafsir ayat-ayat pendidikan di prodi ilmu pendidikan agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian seorang pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidik adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kemudian, pendidik atau guru dalam Islam ialah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Dalam Islam, orang yang paling bertanggung jawab adalah orang tua, yaitu ayah dan ibu. Pada awalnya, tugas pendidik adalah murni tugas kedua orang tua. Namun pada perkembangan zaman yang telah maju seperti sekarang ini, banyak tugas orang tua sebagai pendidik yang diserahkan ke sekolah karena lebih efisien dan lebih efektif. Kemudian dalam filsafat pendidikan Islami, pengertian pendidik di dalam ilmu pendidikan ialah semua yang mempengaruhi perkembangan seseorang, yaitu manusia, alam, dan kebudayaan. Muhib bin Syah mengemukakan bahwa pendidik atau guru dalam bahasa Arab disebut mu'allim dan dalam bahasa Inggris disebut teacher, yakni seorang yang pekerjaannya mengajar. Kemudian menurut Zakiyah Darajat, guru adalah pendidik profesional karena secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak para orang tua. Para orang tua tatkala menyerahkan anaknya ke sekolah berarti telah melimpahkan pendidikan anaknya kepada guru. Hal ini mengisyaratkan bahwa mereka tidak mungkin menyerahkan anaknya kepada sembarang guru, karena tidak sembarang orang bisa menjadi guru. Kemudian dalam buku Kiat Menjadi Guru Profesional, guru atau pendidik dalam Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan seluruh potensinya, baik potensi afektif, potensi kognitif, maupun potensi psikomotorik. Guru juga berarti orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaan serta mampu berdiri sendiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba Allah. Di samping itu, ia mampu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu yang mandiri. Kemudian ada menurut Rama Yulis dalam jurnal
dalam konteks pendidikan Islam banyak sekali kata yang mengacu pada pengertian guru. Seperti kata yang lazim dan sering digunakan antara lain yaitu yang pertama muallim. Kata muallim ini terdapat di Quran surat Al-Ankabut ayat 43 yang bunyinya watilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illal alimun, yang artinya dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Nah, mualim itu adalah orang yang menguasai ilmu, mampu mengembangkannya dan menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, serta menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya sekaligus. Kemudian yang kedua ada kata murabbi. Kata murabbi ini terdapat di dalam Quran surat Al-Isra ayat 24 yang artinya yang bunyinya wakhfaz lahuma janahat hazzulli minar rahmati wa qur rabbir rahmahuma kama rabbayani shaghira, yang artinya dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu aku kecil. Murabbi adalah pendidik yang mampu menyiapkan, mengatur, mengolah, membina, memimpin, membimbing, dan mengembangkan potensi kreatif peserta didik yang dapat digunakan bagi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berguna bagi dirinya dan makhluk Tuhan di sekelilingnya. Kemudian yang ketiga ada mursyid yang terdapat di dalam surat Al-Kahfi ayat 17. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamini wa idza gharabat taqriduhum zatal shimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida, yang artinya dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas. Dalam gua itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Nah, kata mursyid itu adalah pendidik yang menjadi sentral figur atau uswatun hasanah bagi peserta didiknya, memiliki wibawa yang tinggi di depan peserta didiknya, mengamalkan ilmu secara konsisten, bertaqarrub kepada Allah, merasakan kelezatan dan manisnya iman kepada Allah, pendidik yang didengarkan perkataannya, dikerjakan perintahnya dan diamalkan nasihat-nasihatnya, tempat mengadukan segala persoalan yang dialami oleh umat, serta menjadi konsultan bagi peserta didik. Kemudian yang keempat ada kata mukhlis yang terdapat di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa aw yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Nah, kata mukhlis itu adalah pendidik yang melaksanakan tugasnya dalam mendidik dan mengutamakan motivasi ibadah yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua ada tugas pendidik. Fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat yang memandang bahwa tugas guru hanya seorang pengajar atau pentransfer ilmu
di lingkungan pendidikan perlu untuk dirubah. Karena sejatinya seorang guru bukan hanya sebagai pengajar untuk mencerdaskan pola pemikiran anak didik yang dari tidak tahu menjadi tahu. Akan tetapi penting untuk dijelaskan tugas seorang guru yang sebenarnya dari aspek Al-Quran. Berikut tugas-tugas pendidik menurut Supardi. Yang pertama yaitu pengajar atau murabbi atau muallim. Seorang pendidik akan senantiasa menyampaikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk bisa diserap oleh muridnya, sehingga nantinya ilmu pengetahuan tersebut akan semakin dikembangkan oleh peserta didik. Kemudian yang kedua ada penyuluh atau pembimbing. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 43 menjelaskan bahwa ayat ini mengisyaratkan dan menegaskan lagi akan tugas seorang guru atau pendidik agar senantiasa tidak henti-hentinya untuk mengamalkan segala ilmu yang telah didapatkannya serta mentransfer segala pengetahuan yang ada kepada semua peserta didik khususnya dan umumnya kepada seluruh umat elemen masyarakat. Kemudian yang ketiga ada penjaga. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 6 menjelaskan bahwa bagi pendidik atau seorang guru haruslah bisa menata diri sebagai bentuk dari contoh kepribadiannya yang baik dan nantinya akan ditularkan kepada keluarga dan masyarakat luas. Oleh karena itu seorang guru harus bisa melindungi dan mengarahkan dirinya, keluarga serta orang lain agar nanti bisa selamat dunia akhirat dan bebas dari siksa neraka. Kemudian yang keempat ada pendidik dan penanggung jawab moral anak didiknya. Menceritakan kepada Al-Abbas bin Al-Walid menceritakan kepada kami, Ali bin Iyas menceritakan kepada kami saya. Kemudian yang keempat ada pendidik dan penanggung jawab moral anak didiknya. Menceritakan kepada Al-Abbas bin Al-Walid Al-Damashiki menceritakan kepada kami Ali bin Iyas menceritakan kepada kami Sa'id bin Umarah menceritakan kepadaku Al-Haris bin Al-Nu'man. Aku mendengar Anas bin Malik berkata dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah budi pekerti mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam hadis di atas mengingatkan kepada seorang pendidik agar senantiasa untuk memuliakan anaknya atau peserta didik. Mulia di sini bisa diperluas maknanya dengan bersifat baik, adil, jujur, dan bijaksana kepada peserta didiknya. Dan tugas kedua yang dicerminkan dalam hadis ini adalah untuk mengajarkan akhlak yang baik. Pendidik diharuskan untuk memiliki kepribadian yang baik agar anak didiknya akan mencontoh sifatnya. Yang terakhir ada ayat-ayat tentang yang berkaitan dengan pendidik. Yang pertama yaitu Quran surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 4 yang bunyinya Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan, yang artinya Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Nah, kata Ar-Rahman berakar kata Rahman berakar kata Rahuma atau Rahima yang artinya kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala merupakan pendidik pertama dengan sifat Rahmannya, makhluk pertama yang dididiknya dalam arti diberinya pengetahuan tentang berbagai nama atau asma, ialah Adam alaihi salam. Setelah itu para nabi merupakan makhluk Allah yang langsung mendapatkan pendidikannya dalam bentuk atau melalui wahyu yang diberikannya. Nah, dalam perspektif pendidikan, kandungan Ar-Rahman ini seharusnya menjiwai dan menjadi sifat hamba Allah
yang melaksanakan tugas ketuhanan, yaitu mendidik manusia. Dialah guru atau pendidik atau sebutan teknis lainnya. Dengan berpedoman pada ayat di atas, seorang guru harus memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yaitu kasih sayang kepada anak didiknya. Dengan sifat ini, guru akan menjauhkan diri dari berbagai perilaku negatif yang merugikan diri dan anak didiknya. Tutur katanya akan menyejukkan, perilakunya akan menjadikan anak didik bersimpati dan meneladaninya. Sikap kasih sayang guru tersebut akan menempatkan dirinya sebagai sosok yang mampu meneladani Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan tugas pendidikan. Meneladani Allah dengan mewujudkan kasih sayang dalam mendidik merupakan salah satu aktualisasi hadis Nabi yang memerintahkan manusia untuk berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Selain memberikan petunjuk untuk menerapkan kasih sayang dalam tugas mendidik, Quran Surat Ar-Rahman juga memberikan isyarat adanya kewajiban utama seorang pendidik, yaitu mendidik atau yang lebih operasional lagi, mengajar alama yang melahirkan konsep ta'lim. Kemudian kewajiban mengajar bagi pendidik atau guru yang terdapat di dalam Quran Surat Ar-Rahman 1-4 berkaitan dengan dua materi pokok, yaitu Al-Quran dan Al-Bayan. Dalam dunia pendidikan, materi pelajaran Al-Quran berkaitan dengan beberapa aspek, yaitu bacaan, qiraat atau tilawah, kemudian ada tulisan, kitabat, arti atau terjemah, hafalan atau tahfiz, penafsiran, tafsir atau tafsir, dan pengamalan atau amal. Kemudian yang kedua ada Quran Surat Ali Imran ayat 79 yang bunyinya, maka li basyarin ayyutiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata summa yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum ta'limunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Yang artinya, tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembahku bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Nah, berdasarkan penalaran dan pemahaman terhadap ayat tersebut, maka guru harus memiliki jiwa Rabbani. Salah satu makna Rabbani ialah memiliki sifat-sifat ketuhanan, dalam arti meneladani sifat-sifat Tuhan dalam kehidupan, terutama pada saat menjalankan tugas edukatifnya sejauh batas-batas dan kapasitas kemanusiaannya. Kemudian Ibnu Katsir menafsirkan kata Rabbani dengan hukama, ulama yang masing-masing merupakan bentuk jamak dari hakim, alim, dan halim. Hakim artinya yang memiliki hikmah, kemudian bijaksana. Dalam tataran manusiawi, kandungan makna yang terdapat dalam kata ini harus diteladani oleh manusia, terutama mereka yang berkedudukan sebagai guru. Dengan sifat ini, guru harus memiliki sifat bijak, artinya senantiasa mempertimbangkan segala perkataan dan perbuatannya, terutama dampak yang akan ditimbulkannya. Hikmah yang diberikan Allah kepada seseorang akan senantiasa menjadikannya memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan yang lainnya. Kelebihan di dunia itu bisa berbentuk keluasan ilmu, keluhuran akhlak, kelapangan sikap,
kecukupan harta dan sebagainya. Sedangkan kelebihan di akhirat berbentuk kebahagiaan abadi. Kemudian penafsiran kedua dari Ibnu Katsir terhadap kata Rabbani ialah al-ulama. Kata ini merupakan jama' dari kata al-alim yang artinya orang yang berilmu. Ulama adalah orang-orang yang berilmu yang dengan ilmunya ia beramal dan benar memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang guru merupakan sosok seorang ulama yang luas ilmunya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan ilmu tersebut didasarkan pada ketaatan dan rasa takut kepada Allah. Kecurangan dan manipulasi dalam berbagai bentuknya akan senantiasa dihindarinya. Kemudian yang ketiga ada Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, menurut Quraisy Shihab, ayat ini memberikan tuntunan kepada kaum beriman bahwa hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu antara lain dengan meneladani Nabi dan pelihara juga keluarga kamu, yakni istri, anak-anak dan seluruh yang berada di bawah tanggung jawab kamu dengan membimbing dan mendidik mereka agar kamu semua terhindar dari batu-batu antara lain yang dijadikan berhala-berhala. Di atasnya yakni yang menangani neraka itu dan bertugas menyiksa penghuni-penghuninya adalah malaikat-malaikat yang kasar-kasar hati dan perlakuannya, yang keras-keras perlakuannya dalam melaksanakan tugas penyiksaan, yang tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang Dia perintahkan kepada mereka, sehingga siksa mereka jatuhkan kendati mereka kasar, tidak kurang dan tidak juga terlebih dari apa yang diperintahkan Allah, yakni sesuai dengan dosa dan kesalahan masing-masing penghuni neraka, dan mereka juga senantiasa dan dari saat ke saat mengerjakan dengan mudah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian diriwayatkan bahwa ketika ayat ke-6 ini turun, Umar berkata, "Wahai Rasulullah, kami sudah menjaga diri kami dan bagaimana menjaga keluarga kami?" Rasulullah SAW menjawab, "Larang mereka mengerjakan apa yang diperintahkan, larang mereka mengerjakan apa yang kamu dilarang mengerjakannya, dan perintahkan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu." Ayat ini menjelaskan untuk memelihara diri sendiri dan keluarga dari api neraka. Ayat ini dimaksudkan bagi pendidik atau seorang guru haruslah bisa menata diri sebagai bentuk dari contoh kepribadiannya yang baik dan nantinya akan ditularkan kepada keluarga dan masyarakat luas. Oleh karena itu, seorang guru harus bisa melindungi dan mengarahkan dirinya, keluarganya, serta orang lain agar nanti bisa selamat di dunia dan akhirat, serta bebas dari siksa api neraka. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.